Oke teman-teman semua, selamat pagi, apa kabar? Jumat awal bulan Agustus 2025. Hari ini hari Jumat 1 Agustus 2025. Ini berarti tandanya kita akan 17-an pada weekend lagi. Sama seperti tahun lalu. Tahun lalu seingat saya kita 17-annya di hari Ahad atau di hari Minggu. Ini pun sama. Ya, karena kebetulan tahun lalu itu adalah tahun kabisat ya. Jadi Februarinya ada 29 hari. Ini bukan tahun kabisat. Nanti tahun kabisat lagi ada di tahun 2028, 3 tahun dari sekarang. Nah, teman-teman semua, kembali saya mau tegasin lagi ya. Apapun yang terjadi di negara kita, Indonesia ini, tetap kibarkan merah putih di atas langit pertiwi Nusantara ini ya. Jangan kibarkan One Piece atau bendera Arayan. Saya tahu itu bendera baik ya, bagus ya. Itu bendera perangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi bukan seperti yang dipakai oleh HTI, bukan itu, bukan ya. Tapi kalau ada yang mau mentafsir bahwa yang dipakai HTI itu adalah bendera Arayan atau bendera Panji Jihadnya Rasulullah Muhammad SAW, itu silakan aja. Saya nggak berhak untuk melarang adanya tafsir seperti itu, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin bangga kali ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Bendera Panji Rasulullah atau Arayan itu bukan seperti itu. Tapi tetap ya, kibarkan bendera merah putih di atas semua bendera-bendera lain, karena kita adalah Indonesia Raya. Nah, itu. Jadi jangan kita kibar bendera bajak laut, One Piece atau apa gitu. Apapun yang terjadi di negara ini, tetap kita harus kibarkan bendera merah putih. Karena bendera kita Sangsaka merah putih, dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Ya, dengan model benang sederhana, dirajut, dijahit, lalu dikibarkan pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lampau ya. Jadi janganlah kita karena kecewa sama para penyelenggara negara kita, para pejabat-pejabat kita gitu ya, malah ngibarin bendera selain merah putih. Jangan, nggak boleh, itu namanya perlawanan terhadap NKRI. Jangan teman-teman. Cara untuk melawan seperti itu adalah ya revolusi dong. Ya revolusi. Mana yang kemarin teriak-teriak revolusi itu? Bersatu, kumpul, berjamaah, cari komandan panglima revolusi yang hebat seperti Bung Karno, cari, kumpul satu jamaah. Harus ada yang dikorbankan, apa? Pemikiran, tenaga, darah, keringat, air mata, dana, uang dan sebagainya. Nggak apa-apa. Itu yang harus dilakukan, bukan malah mengibarkan bendera One Piece. Jangan, nggak boleh itu. Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh. Apapun itu saya nggak setuju itu. Apapun alasannya, apapun pembenarannya, saya nggak setuju itu. Tetap saya nggak setuju. Ya, tetap saya punya kritis, tapi bukan berarti that doesn't mean bahwa kita bukan berarti kita harus memberikan perlawanan dengan mengibarkan bendera selain daripada merah putih. Jangan, nggak boleh. Kan Pilpres masih ada 4 tahun lagi. Pemerintahan Prabowo Gibran ini kan 100 hari pas sudah. Ya kan? Sudah 100 hari. Sudah 100 hari lebih malah. Sudah hampir 1 tahun usianya.
dilantik, ya. Kan pilpres masih ada 4 tahun lagi dari sekarang, ya. 4 tahun lagi, masih ada 4 tahun lagi atau 3,5 tahun lagi dari sekarang, ya. 3,5 tahun lagi dari sekarang. Ya udah, dari sekarang cari siapa yang kita dorong, kita dukung sebagai capres calon presiden RI ke-9 tahun 2029 yang bisa memperbaiki ini semua. Yang bisa memperbaiki kemelut demi kemelut, kekacauan demi kekacauan yang ada sekarang ini gitu loh. Ya. Yang bisa bikin apa yang sering saya sebut sebagai cutting the red tapes, ya. Memotong apa itu namanya, birokrasi yang ruwet, yang nggak perlu, yang berjelimet, yang belibet gitu ya. Itu namanya cutting the red tapes, ya. Mana yang red tapes itu dipotong, tak gitu. Ya, pengangguran diturunkan, kemiskinan diturunkan, kelaparan diturunkan, ya. Kelaparan diturunkan, lapangan pekerjaan tersedia, peluang berwirausaha tersedia banyak, izin usaha mudah, semuanya. Pokoknya memperbaiki ini semua. Sembari tetap kita melanjutkan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang vital untuk negeri kita, Indonesia. Begitu. Itu harus dicari dari sekarang, bukan malah kita sibuk ngedumel ngoceh di media sosial, ya. Apalagi ngibarin bendera One Piece. Jangan teman-teman. Siapin dari sekarang, cari. Lalu menjelang 2029 gelar konvensi, gelar primaries kayak Musra kemarin tuh, ya. Siapa yang akan dicalonkan oleh kita? Itu namanya open primaries. Kalau di Amerika Serikat itu, kalau di USA itu namanya open primaries, ya. Biasanya open primaries itu ada di Partai Republik dan biasanya Partai Demokrat itu. Partai Demokrat sama Partai Republik. Itu. Cari siapa yang kita, ya kayak Musra kemarin. Musra itu kan namanya primaries, pemilihan pendahuluan, ya. Dicari kan siapa yang akan diusung. Itu di Amerika Serikat modelan kayak Musra kemarin itu biasa. Kalau di kita doang yang baru yang kayak gitu, primaries kayak gitu. Di kita yang baru. Kalau di Amerika Serikat itu udah biasa yang kayak gitu. Nah sekarang kita adakan yang seperti itu, tapi kita cari, kita jaring siapa yang didukung. Anda misalkan nih, para anak abah fanatiknya Anies Baswedan, usung, ya. Anda nih Ahoker misalkan, usung, senangnya Pak Ahok, usung. Anda nih misal senang sama Kang Deddy Mulyadi, usung. Anda misal senang sosok kayak AHY, usung. Senang sosok kayak siapa? Yang lagi banyak lah yang lagi bersinar sekarang, termasuk Gubernur Jakarta ya, Pak Pramono Anung, usung. Atau Pak Ganjar Pranowo bisa, usung. Tinggal dijaring, dicari, dipilih siapa yang paling banyak dapat suara. Paling banyak dapat suara itu yang kita usung sama-sama. Nomor 2 paling banyak kita usung sebagai calon wakil presiden. Dan begitu. Itu di Amerika mah biasa yang kayak gitu, tong. Iya. Sama kayak Pilpres USA tahun 2020. Joe Biden menang primaries. Ya, yang menang primaries Joe Biden lawan rival itu. Ya, termasuk Kamala Harris yang kemudian menjadi running mate-nya. Oh iya, Kamala Harris tuh running mate-nya. Padahal waktu primaries, wah dua ini tarung dua ini. Biden Harris ini tarung. Tapi begitu sudah selesai primaries, bersatu. Malah Harris jadi running mate-nya Biden. Gitu. Kan bisa saja seperti itu. Itu biasa teman-teman. Nah itu yang harus dilakukan dari sekarang. Bukan cuma sekedar ngoceh-ngoceh di TikTok.
ngusung dari sekarang, kumpul, konsolidasi, sinergi, ya, gak cuma sekedar konsolidasi aja, ya, solidkan, lakukan yang namanya solidisasi, bukan cuma konsolidasi aja, solidisasi, harus disolidkan, harus dikokohkan. Kalau nggak solid, nggak kokoh, ruwet. Coba lihat kayak kemarin anak Abah jebol suaranya gara-gara seorang Fritz Alorboy. Pikir saya Fritz Alorboy ini adalah pendukung Anies Tulen. Taunya Termul. Termul yang disuruh masuk ke pendukungnya Anies, nyusup ibaratnya. Nyusup ke pendukungnya Anies. Sudah Anies kalah, ngoceh-ngoceh dia. Fitnah katanya, HTI bangkit, FPI bangkit, sudah lapret, saya bilang. Kemarin tuh baru bikin onar tuh di iNews, Rakyat Bersuara tuh. Siapa? Fritz Alorboy. Itu saya paling muak banget lihat itu manusia itu. Fritz Alorboy. Muak saya lihatnya, jujur. Padahal pikir saya dia orangnya begitu. Taunya Termul juga doi. Termul juga doi, kan bangsat gitu. Terus suaranya anak Abah, suaranya Anies itu gembos gara-gara dua ini, Caimin sama si Fritz Alorboy. Kalau nggak ada dua ini, ya suaranya Anies itu nggak akan 24%, yakin, bisa lebih. Nggak akan 24%, bisa lebih, ya, bisa lebih. Nah, suara Pak Ganjar kenapa bisa 16% di pemilu kemarin? Ada penyusupnya. Siapa penyusupnya? Banyak. Saya kasih dua aja, Sami Amalia sama Didi Budiono. Itu dibayar itu buat nyusup di Ganjar. Dan ada beberapa lagi yang lain. Yang tadinya di Ganjar tapi tiba-tiba pindah ke Prabowo, sudah tahu, wah ini kelemahannya kubu Ganjar nih, ayo gembosin. Banyak yang kayak gitu. Neti Manurung di antara, Neti Manurung kalau saya mau kasih tahu lagi. Dan ada beberapa lagi yang lain. Samara Amani, Ade Armando karena diolengin sama Permadi. Ya, Samara Amani karena diangkut sama Erick Thohir. Dan masih banyak lagi yang lain. Banyak teman-teman. Banyak. Ya, itu suara digembosin karena penyusup. Penyusup yang dibayar sama Jokowi. Kalau di Anies penyusupnya Caimin sama Fritz Alorboy, PKB lah intinya gitu. Kalau di Ganjar tadi udah saya sebut beberapa diantaranya. Sebenarnya banyak banget, ya, banyak banget. Nah itu teman-teman. Nah makanya saya bilang harus dilakukan solidisasi, harus solid. Supaya apa? Nggak ada penyusup, nggak ada lagi orang-orang kayak Fritz Alor, Sami Amalia, Neti Manurung, Didi Budiono, dan masih banyak lagi yang lain. Itu kalau mau dari sekarang, bukan nanti. Dari sekarang mulai garap, usung, solidkan barisan. Kalau teman-teman maunya usung Anies, silakan rapatin barisan, solidkan barisan. Ya, anak Abah Anies 2029. Sudah baris. Ya. Kalau kita kalau teman-teman dari PDIP mungkin tunggu arah dari Ketum Ibu Megawati. Tunggu keputusan dari Ibu Ketum, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Ya. Tunggu arahannya, tunggu instruksinya, tunggu keputusannya. Ya udah, tunggu, sabar. Karena PDIP bukan partai yang main asal geplak ibaratnya. Lihat sekarang. Kenapa Pak Prabowo memberikan apa tadi yang saya baca tadi, amnesti kepada Pak Hasto, Sekjen PDIP. Karena bisa jadi, dan Pak Dasko, Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Partai Gerindra, unggah video yang hasil dokumentasi pertemuannya dengan Ibu Megawati dengan didampingi oleh Waketum Partai Gerindra yang juga saat ini sedang mengemban
tugas sebagai Menteri Sekretaris Negara dan jubir Presiden Prabowo, yaitu Pak Prasetyo Hadi. Ya. Beliau ketum Partai Gerindra selain Pak Sugiono, ya, yang tugas jadi Menteri Luar Negeri sekarang. Jadi karena pemerintah Prabowo khususnya Partai Gerindra tahu PDIP inilah yang bisa memberikan perlindungan maksimal kepada pemerintahan administrasi Prabowo merah putih gitu. Karena Prabowo pun masih dianukan oleh Jokowi. Makanya Prabowo itu sebenarnya sangat butuh PDIP. Makanya kenapa Ibu Megawati menginstruksikan kader PDIP dukung pemerintahan Prabowo, karena tahu sebenarnya kedua-duanya ini saling membutuhkan. Dan dua-duanya ini juga sebenarnya punya common enemy yang sama. Gitu. Cuma ya Partai Gerindra malu-malu aja ngakuin punya common enemy karena ada Bobi Nasution di situ. Makanya saya bilang Partai Gerindra ini butuh PDIP untuk bisa run out from Jokowi's shape gitu. Run out from Jokowi's shadow gitu kalau saya bilang. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu teman-teman. Nanti pembahasan lebih detail mengenai hal ini kita nanti akan bahas di waktu yang lain. Selamat pagi, sampai jumpa.